Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di kesempatan yang mulia ini kecuali ungkapan syukur alhamdulillah atas segala maunah Allah, rahmat dan ridha Allah. Kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan takwa, sehingga dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti ketaatan kita, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu tetap kita pelihara, kita jaga, kita rawat bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah akan berkhutbah. Di tengah-tengah beliau naik ke mimbar, baginda Rasul mengucapkan amin 3 kali. Pada tangga pertama amin, tangga yang kedua mengucapkan amin, dan tangga yang ketiga pun baginda Rasul membaca dan mengucapkan amin. Selesai khutbah Jumat, baginda Rasul ditanyai oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, panjenengan mengucapkan amin 3 kali pada tangga pertama, kedua dan ketiga, tidak seperti biasanya. Mengapa ya Rasulullah? Mengapa ya Rasulullah?" Rasul pun menceritakan, "Wahai sahabat-sahabatku semuanya, ketika aku naik ke mimbar pada tangga yang pertama, malaikat Jibril berdoa dan aku mengamininya." Doanya apa ya Rasulullah? Doa yang pertama yang diucapkan malaikat Jibril adalah, "Syakiya abdun adraka ramadhana fansalakha minhu walam yughfarulah." Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, yang hidup di bulan Ramadan, yang sehat walafiat di bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan lewat begitu saja. Bulan Ramadan berlalu begitu saja sampai akhir Ramadan selesai. Walam yughfarulahu, belum mendapatkan ampunan dari Allah, belum pernah meminta ampun kepada Allah, belum melaksanakan perintah wajibnya kepada Allah, puasa, sholat fardu, dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Maka hamba yang seperti inilah yang disebut oleh baginda Rasul, yang diceritakan oleh Rasul adalah orang-orang yang celaka.
Kalaulah ada di antara saudara-saudara kita, sahabat kita, handai taulan kita yang sudah masuk Syawal hari yang ke-19 ini, masih ada di antara kita yang belum mendapatkan ampunan dari Allah, masih ada kita sebagai seorang laki-laki yang sering mengabaikan perintah wajib puasa kita, maka kesempatan 11 bulan ini, dari bulan Syawal ini, kita tingkatkan ibadah kita, kita laksanakan kewajiban ibadah puasa kita, agar kita tidak termasuk kelompok orang yang celaka, yang didoakan oleh malaikat Jibril dan baginda Rasul yang mengamininya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, syakiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma walam yudkhilahu ilal jannah. Yang artinya, celakalah seorang hamba yang sebagai seorang anak ada bersama orang tuanya, kedua orang tuanya masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satunya masih hidup, tetapi walam yudkhilahu ilal jannah, kedua orang tuanya atau salah satunya ini tidak mampu mengantarkan dirinya sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya, untuk mengasihi menyayangi kedua orang tuanya, sehingga dengan belas kasih sayangnya, dengan cintanya, dengan apa yang dilakukan pengorbanannya kedua orang tuanya yang masih ada atau salah satunya, maka sebagai seorang anak yang seperti inilah yang mengantarkan dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu celaka dan celaka sampai saat ini di antara kita, sahabat kita, handai taulan kita yang masih ada orang tuanya salah satunya atau keduanya tapi tidak pernah dibaktikan kepadanya, tidak pernah ada pengorbanan untuknya, tidak pernah menyayanginya, bahkan diabaikannya, maka termasuk anak-anak yang celaka di dunianya, celaka di alam barzahnya, celaka di akhiratnya. Fa na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu budaya mudik yang ada di Indonesia bukan hanya hura-hura, bukan hanya plesir, tapi tujuan utama yang paling utama adalah silaturrahim, menyambung sanak kerabat, menyambung hubungan silaturrahim, khususnya kepada kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satunya bahkan kedua orang tuanya yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, di alam barzahnya senantiasa disambanginya, didoakannya, didatanginya, dan disodakokan yang dihadiahkan untuk kedua orang tuanya, agar hidup kita tidak termasuk orang-orang yang celaka di dunia, celaka di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat Uwais Al-Qarni yang sejak kecil ditinggal ayandanya sudah wafat. Dengan ibundanya saja dia berdua. Ibundanya semakin tua, tapi baktinya dan sayangnya kepada ibundanya sungguh luar biasa. Bahkan ibundanya lumpuh total, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu melaksanakan apa-apa. Tapi dengan sayangnya, dengan cintanya, mahabbahnya kepada ibundanya, kemana-mana digendong, kemana-mana dinaikkan gerobak. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menyayangi, mencintai ibundanya yang satu-satunya sebagai orang tuanya. Maka Uwais Al-Qarni yang baktinya yang luar biasa, yang pekerjaannya rendah sebagai tukang sampah di pasar, tukang kebersihan di kota, tetapi doanya mustajabah, doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dan kenapa? Karena di saat Sayyidina Umar Ibnul Khattab minta doa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa minta doa untuk dirinya, keluarga
keluarganya semuanya, tetapi Rasul pun tidak mau mendoakannya, tetapi diperintahkan carilah Uwais Al-Qarni. Di sana di pasar seorang anak yang doanya makbul, yang doanya mustajabah, yang doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa. Dicarilah dan bertemulah dengan sahabat Uwais Al-Qarni, lalu bertanya, "Mengapa wahai sahabat Uwais Al-Qarni, panjenengan ini termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah?" Beliau pun menjawab, "Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Rasulullah mengatakan doa saya mustajabah. Mungkin karena bakti saya kepada ibunda saya. Sampai-sampai ketika akan melaksanakan ibadah hajinya, digendongnya dari kota Yaman menuju kota Mekah, perlahan-lahan dalam rangka mengantarkan ibundanya, sampai sahabat Uwais Al-Qarni saking cintanya kepada Rasulullah ingin berjumpa bersama Rasulullah, tidak mampu berjumpa dengan Rasulullah, khawatir meninggalkan ibundanya karena cintanya kepada ibundanya, sayangnya kepada ibundanya, maka doanya mustajabah, baktinya, taatnya kepada ibunda kita tercinta. Rasul bersabda, doaul walid liwaladi kadu'ain nabi li ummati. Doanya seorang tua, doanya ibunda ayanda kepada anak-anaknya, putra-putrinya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadu'ain nabi, setara sebanding sama dengan doanya Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa untuk umatnya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satu-satunya agar putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, sukses dunia akhiratnya, tiada yang lain kita ucapkan adalah doa. Dan doa sebagai seorang tua, doa untuk anak kita. Sebagai seorang anak, bakti dan bakti selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun berdoa, Syakia abdun idza dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba yang ketika nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, tetapi lisannya tidak mau bersolawat kepada baginda Rasul, lisannya, mulutnya tertutup rapat, enggan untuk membaca solawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kelompok yang ketiga, doa malaikat Jibril dan Rasul pun mengamininya. Kalau malaikat yang berdoa, kalau malaikat Jibril yang berdoa dan Rasulullah yang mengamininya, tidak ada doa yang tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah menyebut nama Rasulullah, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ulama yang sungguh karismatik di kota Mekah. Beliau memiliki santri-santri yang luar biasa. Bahkan rata-rata santrinya yang di Indonesia punya pondok pesantren karena kealimannya dan lain sebagainya. Maka beliau menyampaikan dan menceritakan, ada seorang pencinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abuya As-Sayyid Alwi Al-Maliki menceritakan, setiap ingin membaca salawat kepada Rasulullah, dia datang ke pemakaman Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucapkan salawat, menetes air mata tanpa terasa. Hatinya sangat cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap membaca sholawat datang ke pemakaman Rasulullah. Tetapi ujian datang. Ada seorang pembenci sholawat menghalang-halanginya, melarangnya untuk membaca sholawat dan membaca sholawat. Tetapi tetap seorang yang pecinta Rasul ini membaca sholawat di pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya ada cara yang tersendiri untuk mengelabuinya. Diomongi dengan pelan-pelan, "Bapak,
sampean adalah orang pecinta Rasulullah, gemar berbaca sholawat, maka datanglah ke rumahku, bacakan sholawat kepada Rasulmu, bacakan sholawat kepada Nabi kita. Mereka pun muslim, tetapi sesampai di rumahnya, saya sediakan nanti makanan yang lezat, pakaian yang indah untuk panjenengan karena mau membaca sholawat di rumah saya. Tetapi sampai di rumahnya bukan disuruh membaca sholawat, tangan keduanya dipegang oleh pengawalnya, kemudian lidahnya disuruh menjulurkannya, disiapkan gunting yang sangat tajam, maka lidahnya dikeluarkannya, maka seketika itu dengan memohon ampun, memohon maaf, jangan dipotong lidah saya, bukan karena sakitnya tetapi sayangnya membaca sholawat, jangan dipotong, kalau potong lidah saya tidak mampu bersolawat kepada kekasihku, jangan dipotong. Tetapi orang pembenci sholawat ini terus dengan memaksa menjulurkan lidahnya, dipotonglah lidahnya tinggal separuh, dan setelah potongan yang ada itu diinjak-injaklah sisa lidah yang telah dipotongnya. Darah mengucur deras sekujur bajunya, jubahnya basah dengan air, basah dengan darah yang segar karena derasnya darah yang mengalir dari mulut. Kemudian pecinta Rasul ini lalu datang ke pemakaman Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah karena tidak mampu mengucapkan sholawat dengan lidahnya yang terpotong, dengan suara hatinya, ya Rasulullah, kami cinta kepadamu ya Rasulullah, kami sayang kepadamu ya Rasulullah, tetapi sayang saya, cinta saya sudah tidak mampu bersolawat dengan lidah saya karena lidah saya terpotong dengan suara hatinya. Maka saya mohon syafaatmu ya Rasulullah, mohon pertolonganmu ya Rasulullah, saya cinta kepadamu, saya sakit tidak apa-apa, lidah saya terpotong, darah mengulut, darah mengucur derasnya tidak apa-apa, tapi yang saya sayangkan, saya sudah terputus lidah saya untuk bersolawat kepadamu di pemakamanmu ini ya Rasulullah. Pulanglah. Sore, maghrib, isya tiba, tidurlah malam itu seorang pecinta Rasulullah yang lidahnya terpotong. Di malam itu ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang sesungguhnya, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang sebenarnya. Baginda Rasul Muhammad SAW menghampirinya, mendatanginya. Bukalah wahai pecintaku mulutmu, bukalah wahai pecintaku yang mahabbah kepadaku, bukalah mulutmu, saya membawa sisa lidah yang telah diinjak-injak oleh pembenciku, bukalah mulutmu. Dibukalah, maka disambunglah atas izin Allah lidah yang sudah terpotong, disambung atas izin Allah, sempurnanya lidah lagi. Setelah bangun dari tidurnya, lihat di kaca dan berbicara, alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah telah mengabulkan doa-doa saya, dan saya adalah betul-betul masih mampu membaca sholawat kepadamu, masih semangat untuk membaca sholawat kepadamu sampai detik-detik akhir hayat saya ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jika tidak ingin menjadi orang yang celaka, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah hidup kita barakah, insya Allah hidup kita selamat, insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah, dengan 3 macam cara, yaitu selalu memohon ampunan kepada Allah, selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan selalu gemar membaca sholawat kepada Rasulullah. Fa insya Allah hidup kita selamat di dunia, selamat di alam kubur kita, selamat di akhiratnya, dan mudah-mudahan kita semuanya barokah sholawat kepada Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah, bersama Rasulullah, bersama pecinta Rasulullah, berada di surga Allah, meninggal dunia kapanpun dipanggil oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إنك وسلسل في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات. اللهم اشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.